Selamat petang para pemirsa sekalian. Bertemu lagi dengan saya Teddy Hanafi dalam acara Zoominar Inti. Malam ini kita akan membahas mengenai bidang hukum ya. Jadi bincang-bincang mengenai hukum, dan malam ini juga kita hadir beberapa pakar hukum yang ada di Kota Bandung. Sebelah kiri saya adalah Pak Hendra Gunawan SH.MH. Beliau adalah Wakabid Advokasi dan Hukum Inti Jabar dan spesialisasi di dalam bidang tipikor, TPPU, perusahaan, pertanahan, pertambangan, dan properti, dan juga pasar modal. Ya. Nah, sebelah kirinya lagi ada Bapak Yulianto SH.MH. Juga dalam spesialisasi tipikor, TPPU, perpajakan, pertanahan, kepailitan, dan properti. Nah, sebelah kiri lagi adalah Pak Muhammad Haikal Arbi SH CFLS CFTAX. Juga dalam bidang tipikor, TPPU, perusahaan, perizinan, pertanahan, perpajakan, properti, dan perkawinan. Nah, yang paling kiri adalah yang paling cantik malam ini sebagai tamu kita adalah Ibu Sumi Primayanti SE, sarjana ekonomi, tapi ada SH-nya. SH juga, MH juga, CIRP juga. Ya, juga di bidang tipikor, TPPU, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual dan perkawinan juga. Nah, malam ini luar biasa sekali, narasumber kita banyak. Biasanya kan narasumber kita hanya 1 atau 2 orang. Nah, malam ini 4 orang yang betul-betul mengupas tuntas mengenai hukum. Dan juga malam ini yang akan dibahas adalah hak bela diri ya, hak bela diri. Karena hak bela diri ini banyak sekali orang tidak tahu, dan banyak juga aparat kepolisian yang tidak melihat pasal ini. Padahal pasal ini tertulis jelas di KUHP dan bahkan ditulis dengan tegas di pasal 28G poin 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi undang-undang dari segala undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar, itu pun mengulas mengenai hak bela diri. Ya, jadi simpelnya begini, Anda dirampok, Anda punya hak bela diri nggak terhadap perampok tersebut? Punya. Nah, ini jarang diketahui oleh umum. Nah, mengenai ini juga tidak sembarangan, karena apa? Ada ketentuan-ketentuan khusus mengenai tata cara atau bela diri ya, seperti itu. Nah, untuk malam ini kita mulai dengan kita bahas dulu mengenai kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa kasus di Indonesia yang orang dibegal, begal tersebut terjadi perkelahian, dan begal tersebut mati oleh yang dibegal. Tetapi yang dibegalnya ditahan polisi, diproses oleh polisi, seperti itu ya. Oke, silakan. Malam ini saya akan serahkan kepada Pak Hendra. Oh ya, sebelumnya tim ini, 4 orang ini, 4 serangkai ini adalah dari Biro Hukum Heron Miller ya, Pak Ya, Hendra ya. betul, Pak Teddy. Ya. Heron Miller sudah berdiri sejak tahun berapa? Juli 2006. Nah, 2006. 2006. 2006. Berapa puluh tahun tuh? Itu 2006 saya masih bayi itu. Oh, ya cukup Ya. lumayan. Cukup lumayan, dan Pak Hendra adalah salah satu pendiri dari Heron Miller Law Firm. Betul. Ya. Betul, Pak Teddy. Ya. Nah itu, Pak Anto, Pak Haikal, Pak Yanti adalah junior-juniornya, seperti itu. Ya. Oke, malam ini akan saya berikan waktunya kepada Pak Hendra untuk membuka korban begal jadi tersangka. Ya, silakan Pak Hendra. Terima kasih kepada Pak Teddy selaku host di acara ini. Selamat malam juga buat semuanya, salam sejahtera.
dari kami. Terima kasih atas waktunya. Malam ini kita diundang untuk membahas terkait ya permasalahan korban begal ya, Pak Korban Teddy, ya, begal ya. yang ujung-ujungnya jadi tersangka. Ya. Nah, di sini memang kita sudah mungkin ada beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia inilah Ya, gitu di ya. Indonesia ya. Eh, kita pun sudah sedikit membuat catatan, mungkin untuk pembuka dari catatan ini bisa dibantu oleh rekan saya, Ibu Yanti, silakan. Iya, korban begal menjadi tersangka. Baru-baru ini mungkin Bapak Ibu audiens sudah pernah membaca atau menyimak kasus begal di NTB. Sedikit saya akan paparkan atau saya gambarkan. Yang di NTB itu kasusnya kita sebut saja Pak AS yang waktu itu pada pukul 00.30 menuju rumah sakit untuk membawakan makanan bagi keluarganya yang sedang dirawat inap, dipepet oleh 4 orang pengendara motor, Pak Teddy. Kemudian ada alat tajam, senjata tajam, celurit ya. kayak seperti itu, tajam, meminta motornya dari Pak AS. Jadi mau merampok motornya. Mau merampok motornya. Kemudian Pak AS nggak secara sukarela dong mau melakukan menyerahkan perlawanan motornya. ya. Melakukan perlawanan karena terdesak, akhirnya Pak AS mengeluarkan pisau kecil yang memang selalu dibawa diselipin di bajunya. Diselipin di gitu, bajunya. di sakunya gitu. Jadi mengeluarkan pisau kecil itu, 2 dari pembegal itu tewas karena ditusuk pisau kecil tersebut. Jadi masuklah ya laporannya ke kepolisian, ke aparat penegak hukum, tapi kemudian karena ada beberapa hal, akhirnya kasus tersebut dihentikan. Jadi sebelumnya ditangkap dulu? Ya, sudah ada, Pak. Ditahan dulu? Iya, betul. Diperiksa dulu? Iya, betul. Kasus serupa juga ada di Malang. Di Malang. Ada korbannya juga. Kemudian ada kasus di Bekasi. Kalau yang di Bekasi ini agak unik. Karena pada akhirnya yang membela diri ini dapat penghargaan dari aparat penegak hukum, pihak kepolisian itu, karena bisa membasmi begal itu sendiri. Jadi dia tiap daerah aparat hukumnya berbeda persepsi mengenai bela diri ya. Betul. Berbeda. Jadi individu sekali, padahal itu sudah ada undang-undangnya. Ya. Ya. Mungkin kita bisa masuk ke dasar hukumnya mungkin ya Pak Teddy ya. Oke. Kalau nggak salah, coba saya ini kan ya. Ada yang kena hukuman kalau nggak salah saya lihat. Ini yang kasus Malang. Ya, kasus Malang. Seorang siswa bunuh begal di Malang yang lindungi pacarnya dari pemerkosa. Ternyata ada 4 begal. Dia kena hukuman itu loh. Walaupun hukumannya hukuman percobaan. Ya, artinya yang kasus yang itu kan dilepas ya, yang Malang ya. Yang di Bekasi diberi penghargaan. Tapi ini ada kasus anak usia 17 tahun, siswa usia 17 tahun berinisial ZA di Malang, Jawa Timur, membunuh begal karena melindungi pacarnya yang hendak diperkosa. Ya. Nah, tetapi dia kena hukuman percobaan, pembinaan selama 1 tahun. Nah, itu gimana tuh, Pak Panto? Udah hidup ya. Oke, terima kasih Pak Teddy. Jadi gini, untuk perkara barusan. Jadi di sini kan sebenarnya sudah ada dasar hukum pasal 48 tadi seperti dijelaskan. Ya. Nah, jadi apabila perkara tersebut
diperiksa kepolisian, kenapa? Sekarang yang bisa menyebutkan bahwa itu daya paksa siapa? Nah, jadi Daya paksa maksudnya gimana? daya paksa bahwa dia tuh membela diri. Oh iya, Ya. terpaksa. 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 Nah, sekarang kalau misalkan berdasarkan asumsi ini daya paksa kan belum tentu bisa. Jadi kan pertama emang wajar kalau menurut saya polisi untuk memeriksa. Memeriksa. Untuk memeriksa karena apa? Dalam pasal 48 itu terdapat unsur-unsurnya. Dan mau itu pembunuhan, mau perampasan pada saat kejadian juga itu pasti ada unsur-unsurnya. Apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan si yang membela diri tersebut diperiksa, selama dia bisa membuktikan bahwa dia memang berdasarkan daya paksa, tekanan, membela diri, nah itu kan harus melalui proses penyidikan. Tidak bisa langsung tiba-tiba membunuh saya daya paksa, nggak bisa juga. Nggak bisa. Harus uji dulu. Semua orang bisa langsung bebas semua. Apa yang bisa membedakan itu daya paksa atau tidak? Nah itu adalah proses kepolisian. Nah mengenai masalah ada orang kok ini yang daya paksa atau ini, tapi ini dihukum. Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk putusan kami tidak bisa mengomentari. Nah, itu kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain, mana yang masuk ke dalam daya paksa dan mana yang tidak masuk dalam daya paksa. Makanya itu ada yang dihukum, ada yang tidak, dan itu semua tergantung dari penyidikan dari kepolisian. Jadi kalau misalkan ada yang kalau netizen pada ramai, wah ini kenapa ditahan? Sebenarnya penyidik itu memproses dulu apakah benar atau tidak. Itu daya paksanya berbohong atau tidak. Ya itu niat membunuh ataukah dia bela diri. Ya kita kan nggak tahu kondisi di lapangan bahwa itu apakah emang terpaksa atau tidak. Ya itu yang bisa penyidikannya yaitu polisi. Terhadap korban sebenarnya untuk membuktikan bahwa itu benar daya paksa atau tidak paksa ya ada lawyer gitu kan nanti yang bisa membela bahwa ini benar-benar daya paksa. Semua itu harus diuji semua. Kalau misalkan emang tidak terpenuhi unsur-unsurnya tidak akan masuk P21 ke kejaksaan di kepolisian. Tapi andai kata terlanjur nyampe ke pengadilan, di situ ada fakta persidangan. Meskipun ada penyidikan, tetap yang diungkap itu adalah fakta persidangan. Mungkin Oke, baik. Jadi artinya yang si pemuda yang membela pacarnya dia kena pidana hukuman pembinaan itu karena ada unsur-unsur tertentu. Ya, tetapi ini tuh tidak ditulis di dalam berita unsurnya apa, apanya apa. Makanya malam ini kita bahas sebatas apa sih yang namanya bela diri kan. Nah, oke. Kita lanjut dulu Bu Yanti biar selesaikan dulu. Saya potong tadi. Silakan Bu Yanti. Baik, kita mundur sedikit slide-nya ke dasar hukum, Pak Teddy. Ya. Jadi tentang daya paksa dan pembelaan terpaksa itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 48. Daya paksa atau formah itu bisa saya sampaikan ya, Pak? Boleh, silakan. Pasal 48, barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Sedangkan pembelaan terpaksa itu ada di pasal 49 ayat 1. Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana. Pasal 49 ayat 2, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Jadi daya paksa atau overmah dalam pasal 48 ini mengatur daya paksa yang merujuk pada konsep daya paksa dalam hukum pidana. Slide-nya bisa next. Next. Nah, ya. Jadi di sini ada Bentar Bu Yanti. Balik lagi kepada dasar hukum ya. Pasal 49 ayat 1 itu berbunyi barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu
yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan, even health atau harta benda sendiri ataupun orang lain, tidak dipidana. Artinya dalam hal ini bela diri itu tidak bela diri untuk nyawa kita sendiri ya. Nyawa tetangga kita, nyawa Betul. teman kita, dan juga harta benda. Ya, pada saat dibegal, si begal itu dibegal, mungkin begalnya tidak mengincar nyawa si korban, Iya, tapi mengincar motor. betul. Ya, artinya dia juga berhak bela diri sampai terjadi perkelahian yang mungkin pada saat perkelahian itu nyawanya juga terancam. Begitu mungkin. Iya, betul. Kan yang tadi ya Pak Teddy ya, yang dia bawa pacarnya juga akan di Nah, Iya. itu. Jadi bela diri itu bukan Hanya untuk hanya diri untuk sendiri. diri sendiri ya. tidak Bela- harta bendanya sendiri. Iya, harta tapi benda juga- termasuk pacar, termasuk teman kita Betul. dan lain sebagainya. Betul. Jadi ini banyak persepsi masyarakat bahwa bela diri itu hanya bela diri sendiri. Jadi tidak ya di dalam pasal ini. Dan pasal ini juga mengacu kepada pasal 28G Undang-Undang NRI nomor tahun 45 yang juga berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya, itu mengacu kepada sana mungkin ya. Oke, ya. Baik. Nah, ini yang mengenai pasal 49, yang pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Artinya kalau orang diancam-ancam dengan cara psikologis juga berhak bela diri. Betul. Pak Anto gimana? Jadi gini, Pak Teddy. Jadi maksudnya pembelaan tuh jadi perhitungannya sama. Jadi gimana ya? Apabila dia mau ngebunuh, kita ngebunuh itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia Oh, itu equal ya. Perkelahian tapi kalau- Kalau nggak ada kontak fisik sih, Pak. kalau Oh. misalkan dia niat yang menghina kita bunuh itu beda cerita. Jadi pembelaan dengan hak yang sama. Jadi maksudnya sama tuh setara. Jadi ya kalau misalkan pembelaan misalkan dia menghina kita menghina itu masih setara. setara. Tapi kalau misalkan menghina kita membunuh itu udah beda. Iya. Oke. Maksudnya tuh bukan membela diri. Ada batasan-batasannya. mungkin Batasannya. nanti, Kembali Apa dilihat sih, dari ancaman yang diterima. Makanya tergantung kepada ancaman yang Betul, diterima. ada ancamannya. batasan-batasan. Apa sih yang dimaksud dengan daya paksa membela diri itu? Batasan-batasannya apa aja nanti mungkin sama Yanti nanti akan disampaikan. Oke. Oh, di sini ya. Ya. Oke. Menarik nih. Adapun daya paksa yang dapat diterima dibacakan. Ya, ini adapun daya paksa yang dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana adalah daya paksa yang berasal dari kekuatan yang lebih besar. Jadi yang disampaikan tadi Pak Yulianto gitu ya, Pak Teddy, yaitu kekuasaan yang umumnya tidak dapat dilawan. No, tidak mampu dilawan Iya. oleh korban. Jadi kita boleh gitu. Oh, boleh. bela diri. Berkaitan dengan kekuatan yang lebih besar tersebut, ada 3 daya paksa, 3 bagian dari yang dikategorikan daya paksa ini adalah yang pertama paksaan mutlak. Dalam keadaan ini pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dapat dipaksakan kepadanya. Artinya pelaku tindak pidana tersebut melakukan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Jadi kalau dia tidak melawan mungkin nyawanya pasti melayang. Nah. Di sini sebentar, di sini keadaan ini pelaku tindak pidana, yang dimaksud pelaku tindak pidana adalah korban atau penjahatnya nih? Korbannya. Korban. Oh, jadi pelaku tindak pidana ini pelaku bela diri. Iya, betul. Oke, jadi Kemudian- ini mungkin gimana? Maksudnya tuh pelaku tindak pidana tuh yang mau ngerampok itu kan pelaku Pelaku. tindak pidana. Oh, oke, di sini perampok ya. Pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya.
artinya pelaku tindak pidana tersebut melakukan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Jadi si perampoknya itu Ya, jadi pakai mic-nya. jadi gini, apabila ada pelaku tindak pidana, kita tuh udah nggak bisa. Jadi udah emang ya itu yang harus kita lakukan, misalkan untuk membunuh. Tapi bukan berarti apabila si pelaku tindak pidana tersebut sudah tidak berdaya, kita sebagai korban tetap ngebunuh, itu salah juga. Oh, ya. Udah dipukul, udah pingsan, masih kita matiin. Ya. Kayak kasus yang lagi rame itu. Sebetulnya kan udah cukup pada saat kita ngambil tindakan si pelaku bega itu sudah menyerah, sebetulnya sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Jadi jangan seperti yang kasus yang kemarin itu yang 4 peluru di jantung, 1 peluru di kepala, nggak boleh ya? Ya. Kalau itu agak ragu komennya Pak. Agak ragu komennya itu. itu udah berlebihan itu. Berlebihan ya. Oke. Nah, selanjutnya paksaan relatif. Kemudian ada yang namanya paksaan relatif. Orang masih memiliki orang yang dalam tekanan tersebut masih memiliki kesempatan untuk memilih tindakan apa yang akan dilakukan meskipun pilihannya cukup banyak dipengaruhi oleh pemaksa. Jadi masih ada jeda gitu loh Pak Teddy. Apa yang mesti saya lakukan? Ada jeda sesaat. Tidak dalam keadaan terdesak. Tuh. Kemudian ada next. Keadaan darurat. Pada dasarnya jika berbicara mengenai keadaan darurat, maka dapat kita pahami bahwa dalam keadaan darurat, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang terjadi atas pilihan yang dia buat sendiri. Contohnya gimana, Bu? Pada dasarnya jika berbicara mengenai keadaan darurat, maka dapat dipahami bahwa keadaan darurat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang jika terjadi atas pilihan yang ia buat sendiri. Nah, contohnya seperti apa, Pak Haikal? Pada dasarnya jika berbicara mengenai keadaan darurat, maka dapat dipahami bahwa dalam keadaan darurat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang terjadi atas pilihan yang ia buat sendiri. Sebentar, ini bahasa ini tuh agak-agak perlu dicerna dulu. Perlu dicerna dulu nih, Pak. Ini bahasa hukum ya. Iya. Keadaan darurat maka dapat dipahami bahwa dalam keadaan darurat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang terjadi atas pilihan yang ia buat sendiri. Jadi refleks manusia ini kan Pak, kita nggak bisa ngontrol ya Pak, kadang kalau refleks ya. Iya. Maka tadi saya bilang di awal, contohnya ketika kita mendapat ancaman yang luar biasa. Contoh saya flashback sedikit ke cerita yang tadi, contoh case yang di NTB yang seperti disampaikan oleh Ibu Yanti. Saya sempat baca memang berita itu, sempat ikuti sekilas bahwa ketika siapa tadi inisial AS ya, AS ini dihadang di jalan oleh pelaku kejahatan yaitu pembegal, dia ini berniat untuk lari tadinya sebetulnya. Dia berniat untuk lari karena dia tahu bahwa yang diincar ini motornya, bukan badannya gitu kan. Tapi karena si pelaku kejahatan ini mengeluarkan sajam, dan dia juga sadar bahwa dia bawa sajam, otomatis dia keluar dengan refleks itu kan, refleks kita sebagai manusia. Saya nggak tahu, mungkin dia punya basic bela diri atau gimana, sampai akhirnya yang lumpuh itu malah si pelaku kejahatannya gitu kan, begalnya gitu. Nah di sini kan makanya kalau ngebahas kayak gini, keadaan dipahami dalam keadaan darurat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang terjadi atas pilihan yang ia buat sendiri. Ya kategori ia buat sendiri itu gimana kalau darurat? Kalau darurat gue nih gitu kan diserang. Iya. Kalau saya sih mencerna ini, ya ini refleks saya gitu. Refleks saya ditampar orang. Kalau refleks saya otomatis saya tampar balik gitu kan. Kalau saya diancam orang, kalau saya memang bawa, yang kenapa nggak saya gunakan juga? Mungkin kalau pemahaman saya seperti itu. Pemahaman ini ya keadaan darurat. Betul. Oke. Nah,
Jadi kira-kira gini, kalau orang dalam keadaan terdesak, ya terancam, terpojok lah istilahnya ya, terpojok. Dalam keadaan terpojok, tiba-tiba dia ingat sesuatu. Oh, saya ada batu nih di bawah. Iya, ada. Atau ada apa? Ada alat pendukung. Di Ada sekitar alat saya. pendukung. Kita melakukan bela diri dengan alat pendukung tersebut juga diperbolehkan. Betul. Tapi kembali lagi perlu diingat bahwa ancamannya seperti apa. Nah, kalau yang ngancamnya bawa pisau terus kitanya bawa pistol, nggak seimbang ya? Ini maksudnya Ya gimana Pak Yanto? Pak Teddy, ini maksudnya keadaan darurat tuh benar-benar darurat ya. Jadi kenapa disebut keadaan darurat? Pilihan yang dilakukan sendiri. Ini kalau nggak saya lakukan dia bunuh saya. Saya mati kalau saya nggak bela diri. Ini maksudnya. Tapi kan sebetulnya mati relatif belum tentu mati juga kan, mana tahu kita bahwa kita tuh bakal mati. Kalau gitu kan berarti saya nunggu mati dulu. Nah, nunggu mati dulu kan. Nah, ini makan buah si malakama. Makanya kenapa ada unsur-unsurnya, ada batasan-batasan. Apa sih yang dimaksud dengan keadaan darurat? Jadi nanti kan tergantung dari proses penyidikan, atau proses pembelaan diri. Nah, nanti kan di situ misalkan ada saksi juga, ada bukti. Ini kalau misalkan enggak saya bunuh, saya yang terbunuh. Makanya itu kenapa saya inisiatif membunuh dia. Ya karena keadaan darurat. Keadaan darurat. Kalau Ya. nggak saya bunuh, ya saya yang dibunuh, atau misalkan istri saya yang dibunuh. Makanya keadaan darurat ya saya bunuh. Gitu. Oke. Saya dibunuh. Jadi inisiatif saya sendiri. Inisiatif. Karena yaitu keadaan darurat itu. Oke. Keadaan darurat. Nah, keadaan darurat ini kan yang tadi dikatakan bahwa nyawa terancam. Ya. Sedangkan di pasal 49 ayat 1 itu di situ kan juga ada kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Ya. Nah, ini kan kadang-kadang kalau nyawa terancam sudah jelas. Nah, ini mengenai harta bagaimana? Nah, harta kita si motor kita udah mau diambil begal. Motor kita kan harta kita nih. Nah, seperti itu pasal bela diri masuk enggak? Misalnya kita bunuh aja si orang yang mau ngambilnya. Karena kan di dalam pasal ini sudah tertulis harta benda ataupun kesusilaan. Jadi gini, kan tadi gini ya, kalau misalkan masalah penghapusan pidana tergantung dari pidana apa ini yang dikejar gitu kan. Kalau misalkan kita ngebunuh, tapi misalkan itu terancam membunuh, kita ngebunuh kan itu masih masuk di akal. Terkait nyawa. Nah, sekarang masalah benda. Ya, kalau misalkan benda kita ini membela benda, apabila benda ini kita diambil, misalkan emas. Iya, iya. Kita kan pembelaan ujung-ujungnya nyawa. Kalau misalkan, jadi tergantung dalam kondisi situasi kondisi pada saat kejadian perkara. Jadi maksudnya pembelaan tuh bisa membela orang sekitar, istri, atau misalkan siapapun, atau misalkan benda. Gak mungkin kita ada bendanya Pak Teddy atau Pak Hendra, ada yang mengambil, kita biarin, kan berarti kita nggak sadar hukum. Ya, nggak sadar hukum. Membiarkan terjadinya. Adanya pasal 49 ini, jadi kenapa termasuk benda? Tergantung misalkan nanti apabila benda ini mau diambil, misalkan kita halangi, nggak terjadi bunuh-bunuhan, ya apabila terjadi pemukulan, 351-nya kan berarti itu kan bisa penghapusan pidana. Jadi penghapusan pidana maksud 49 itu bukan hanya pembunuhan aja, nyawa, barang, atau orang sekitar. Tapi kalau misalkan dari benda, dari orang sekitar terjadinya masalah nyawa, ya hitungannya jadi ke nyawa. Nyawa. Jadi bukan berarti kita mempertahankan harta benda terus kita bunuh si pelaku. Ya kalau misalkan dari dianya nggak ada niat ngebunuh, ngapain kita bunuh? Ya. Oh gitu. Misalkan kita tegur dia pergi, ya udah cukup sebenarnya gitu kan. Jadi kenapa kalau misalkan ada pembelaan, jadi jangan sampai ini kan cuma ngebela pembelaan yang berlebihan mungkin. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ini kan cuma ngebela benda tapi sampai ngebunuh, ya bukan lihat bendanya, tapi kondisi si pelaku pidana juga mau bunuh saya. Pada saat itu ada perlawanan dari makanya si ada
unsur-unsurnya itu terpenuhi atau tidaknya. Itu aja sih. Oh, gitu. Itu saya nyambungin pertanyaan Pak Teddy tadi. Ya. Bagaimana ketika si pelaku kejahatan atau begal ini Hmm. atau rampok, dia cuma bawa pisau, sedangkan Pak Teddy bawa pistol, Iya. ya kan? Kalau saya jadi pelaku kejahatannya, saya bawa pisau, Pak Teddy keluarin pistol, saya kabur duluan, Pak. Oh, kabur dulu. Kabur duluan saya, Pak. Jadi sebelum Pak Teddy nembak saya, mending saya kabur duluan, Pak. Ya, gitu kan. Jadi bagi yang dapat contohnya seperti Pak Teddy tadi pertanyakan itu, kalau memang dia bawa pistol gitu kan, kita korban bawa pistol, dia bawa pisau, kalau sianya itu harus keluar itu peluru, jangan ke badannya gitu kan, karena ancaman kita tidak sebanding juga dengan yang kita ngeluarin pistol aja udah ancamannya udah beda. Ya mungkin seperti itu, Pak. Tapi kalau misalnya kasusnya begini, ini kadang-kadang pelaku kejahatan itu tuh kan dipengaruhi oleh minuman keras ataupun narkoba, ya. Di bawah sadar lah. Di bawah sadar. Tapi kan kita tidak tahu dia di bawah sadar atau tidak, ya. Si pelaku itu bawa pisau, ngancam kita keluarin pistol juga dia nggak takut. Ada yang seperti itu kan, obat narkoba apalah membuat orang tuh betul-betul itu ya. Nah, terus dia tetap menyerang kepada kita. Seperti kasus yang di Bali itu, yang atlet MMA itu bawa pisau kan, itu polisi ya, melakukan penembakan gitu. Nah, ini anggap polisi itu kita bawa senjata. Si pelaku dari sana bawa pisau lari nih, mau nyerang gitu. Nah, kita tembak ke badannya. Bagaimana itu? Sebanding nggak? Karena ancamannya kan Bapak udah merasa akan terbunuh di situ. Apa Bapak kan ditusuk gitu kan? Iya. Kalau saya sih asumsi pandangan saya ya lepasan, Pak. Kan tembak aja. Senjata yang Bapak punya surat-surat jelas. Jelas. Peruntukannya jelas. Jelas, bukan senjata bodong. Betul. Ada jenis senjata bela diri. Kan masuk kategori juga, Pak, untuk bela diri. Iya, senjata bela diri, betul. Ya. Tapi kalau sebetulnya kalau bisa saya tambahkan, sebetulnya kan kalau misalnya seperti tadi antara yang satu megang senjata tajam, dan satu bawa senjata api. Nah, si pemilik senjata api itu kan sebelum dia memiliki izin, dia harus mematuhi dulu aturan-aturan, syarat-syarat dia pegang senjata. Iya. Nah, kalau pandangan saya, sebelum menembakkan ke arah si lawan pada titik-titik tertentu, sebetulnya kan bisa ke arah yang mana dulu? Tembakan peringatan. Tembakan peringatan. Itu. Ya, memang prosedur protapnya seperti itu ya. Tapi dalam kondisi tertentu itu sudah nggak keburu, Pak. Jadi gini, Pak Dari, saya cuma nambahin dikit. Jadi gimana? Kita kan ngelihat dia pegang apa, kita pegang apa. Yang kita lihat keadaan darurat. Keadaan darurat. Keadaan darurat apabila tidak bisa dihindarkan, itu ya catatannya. Kalau selama bisa dihindarkan dia tidak akan bunuh, ya udah nggak usah tembak. Nggak apa-apa. Iya. Kalau misalkan dia nggak pegang apa-apa, misalkan dia pegang bambu runcing, tapi kan dia bisa ngebunuh walaupun kita pegang pistol, tapi karena keadaan darurat dan tidak bisa dihindari. Karena tidak bisa dihindari, kalau misalkan kita biarkan, saya yang terbunuh. Jadi catatannya bukan masalah barangnya. Bukan masalah barang, tapi masalah situasi kondisi. Tidak bisa dihindari. Ya, oke. Ya. Bagus sekali. Oke. Nah, yang selanjutnya gimana? Ini mengenai overmark. Selanjutnya ada yang namanya pembelaan terpaksa, Pak Teddy. Ya, pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa ini dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu pembelaan terpaksa atau notwear, kemudian pembelaan darurat yang melampaui batas. Ini beda-beda tipis ya, Pak Teddy, persamaannya hampir ada gitu ya. Kedua pembelaan ini mensyaratkan adanya serangan yang melawan melawan hukum, yang dibela yaitu sama seperti anggota tubuh, kehormatan, kesusilaan, harta benda baik diri sendiri maupun orang lain. Unsur-unsur dari pembelaan terpaksa ini, yang pertama, pembelaan harus bersifat terpaksa. Next slide-nya.
Ya, soalnya. Benar. Yang kedua yang Iya. dibela adalah diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Kemudian ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Yang terakhir, serangan itu sifatnya melawan hukum. Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan yang tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan itu disebut dengan asas subsidiaritas. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, ini pembuat yang melampaui batas itu adalah bisa menyebabkan keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan ini tetap dikategorikan melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat, sehingga dapat menjadi dasar pemaaf. Dan untuk pembelaan terpaksa merupakan disebut dengan dasar pembenar. Next, slide selanjutnya. Tindakan yang dapat digolongkan sebagai pembelaan darurat. Yang pertama, tindakan tersebut harus benar-benar terpaksa dan perlu untuk mempertahankan atau membela sehingga tidak ada jalan lain yang lebih baik kita melakukan tindakan pembelaan tersebut. Yang kedua, pembelaan yang dilakukan hanya terhadap kepentingan diri sendiri atau orang lain, kesopanan, harta benda, kepunyaan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak pada saat itu juga. Next. Overmah berasal dari pengaruh luar baik orang lain maupun keadaan-keadaan yang memaksa seseorang di luar kemampuannya untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan notwir lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan seseorang bersamaan dengan adanya ancaman yang datang kepadanya. Jadi pada intinya hakimlah yang berwenang untuk menguji dan memutuskan apakah sesuatu perbuatan itu termasuk overmah atau notwir. Sebelum masuk ke peradilan seperti yang tadi disampaikan Pak Yulianto melalui proses penyidikan dan penyelidikan Pak Teddy. Gitu ya. Sudah. Oh, udah ya. Oke. Jadi kita balik lagi kepada yang tadi. Ya. Paksaan mutlak dan paksaan relatif. Yang paksaan relatif ya, orang tersebut masih memiliki kesempatan untuk memilih tindakan apa yang dilakukan meskipun pilihannya cukup banyak. Dipengaruhi oleh pemaksa. Pada paksaan relatif perbuatan masih dilakukan oleh orang yang dipaksa berdasarkan pilihan yang dia buat. Contohnya seperti apa ini, Pak Hendra? Yang enggak udah. Untuk yang paksaan relatif di sini, jadi pada saat mereka terancam, tapi si orang yang diancam ini tuh kondisinya ya masih punya kesempatan lah. Masih punya kesempatan ya, untuk lari misalnya. Untuk lari, untuk ya ibaratnya membela atau mengamankan diri, tapi dengan tidak kekerasan. Tidak gitu. kekerasan. Ya, gitu. Oke ya. Nah ini kan kita sekarang berbicara mengenai bela diri mengenai nyawa. Kita contoh satu kasus yang sering terjadi di kita, yaitu malam-malam perampok masuk ke rumah. Ya, itu sering mungkin ya. Ya diharapkan tidak sering sih, tapi banyak kejadian seperti itu. Nah, begitu maling masuk ke dalam rumah atau perampok masuk ke dalam rumah, pada saat kita kan diancam pasti kan, oh bunuh lu gitu kan. Kalau nggak menyerahkan harta, bunuh lu.
Nah, itu sudah termasuk ancaman yang membahayakan nyawa kita tidak? Tentu. Itu sudah unsur pengancamannya sudah ada. Sudah ada. Jadi kan di situ juga sudah jelas barangnya diserahkan atau pasti dibunuh. Walaupun itu hanya keluar dari mulut. Betul, ya. betul. Karena tetap pada saat kondisi seperti itu tuh bagaimanapun juga pasti ada kondisi yang memaksa yang tadi overma itu. Jadi kalau misalnya ada perampok masuk bawa samurai, saya bunuh lu kalau kamu nggak menyerahkan hartamu, saya bunuh lu. Kita boleh melakukan upaya untuk membela diri ya. Betul. Karena si pelaku kan sudah membawa senjata dan mengancam dengan betul. Dan sudah mengancam ya udah jelas lah di situ. Udah jelas betul. ya. Oke. Jadi di sini ya malam ini acaranya sebetulnya bukan seminar hukum yang kita berikan seminar secara resmi. Ini adalah bincang-bincang ya. Jadi untuk para pemirsa kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat agar kita tuh jangan takut kalau membela diri terhadap pelaku kejahatan ya. Betul. Karena selama ini kelihatannya begitu ada pelaku kejahatan tuh sangat-sangat merajalela. Jadi seakan-akan haknya mereka juga ada gitu. Ya ini nih. Nah ini kita bicara mengenai HAM. Ya saya dulu pernah mendengar bahwa, bukan pernah mendengar ya, bahwa pelaku kejahatan juga berhak diadili. Ya. Sebelum dibunuh ya dia berhak diadili. Nah ini kan seringkali menjadi kontradiktif. Betul nggak? Ya banyak terjadi sih. Banyak sekali kejadian seperti ini. Bagaimana ini? Sebenarnya gini Pak Teddy. Dalam KUHP itu sudah diatur kalau nggak salah pasal 57 gitu ya atau 51 saya lupa lagi pasalnya itu. Jadi apabila si terlapor sudah meninggal tuh perkara itu dihentikan. Perkara dihentikan. Sebenarnya yang apa yang diperiksa gitu kan. Mungkin kan kita meriksa orang yang sudah meninggal. Nah, jadi kalau mengenai masalah yang bingung kalau misalkan harus diadili. Apa aja yang diadili itu ya dipanggil dulu dari atas sana. Dari absensia itu kan kalau misalkan dia emang tidak hadir atau melarikan diri, tapi kalau misalkan dia sudah meninggal mah perkara biasanya dihentikan. Perkara dihentikan. Iya. Karena saya pernah dulu tuh ingat beberapa tahun yang silam, berapa puluh tahun yang silam. Pada saat senjata bela diri marak dijual belikan yang berizin ya. Ada beberapa pembela hak asasi manusia yang mengatakan bahwa masyarakat memegang senjata tuh nanti main hakim sendiri. Dan penjahat itu juga punya hak membela diri, hak diadili gitu. Seperti itu. Nah, kasus-kasus seperti itu salah apa benar sebenarnya? Gimana nih, Pak Yanto? Jadi dulu pada saat senjata bela diri, pistol bela diri itu marak diperjualbelikan, ada beberapa pembela hak asasi yang mengatakan bahwa kalau masyarakat memegang senjata bela diri, itu nanti si hak pelaku kejahatan untuk diadili itu hilang. Karena dia ditembak mati misalnya, seperti itu. Keduluan main hakim sendiri gitu Pak. Nah itu konteks bela dirinya harusnya masuk nggak kalau misalnya ada kejadian seperti itu? Jadi kalau misalkan konteks membela dirinya tetap sih ya kalau berdasarkan undang-undang peraturan yang di Indonesia dasarnya seperti yang tadi. Seperti yang tadi. Keadaan terpaksa, keadaan darurat dan sudah tidak ada pilihan lain. Oke. Tapi kalau misalkan masalah pemberian senjata atau tidak pemberian senjata sebenarnya itu bukan masalah ke situnya. Tapi tetap kembali lagi kepada unsur overmahnya itu
terpenuhi atau tidak. Jadi kembali lagi ke situ sih sebenarnya. Overmah. Jadi tekanan apa ancaman itu ya. Daya paksanya. Daya paksa itu, oke. Nah, sekarang kita coba jawab beberapa pertanyaan ya, yang juga merupakan contoh-contoh kasus. Oke, dari Bu Puni ya. Oh ya, ada salam kenal dari Surabaya, salam kenal kembali Pak Elios Theophilus. Dan yang kedua ini ada kasus nih. Barusan saya baca berita ada kasus ibunya yang lumpuh diperkosa, kemudian anaknya membunuh para pelaku. Nah, si anak malah dikenakan pasal pembunuhan berencana. Bagaimana tanggapannya ini? Jadi gini, makanya saya bukannya mau ngomongin dari perkara, tapi kalau ngelihat dari kondisi perkara cerita tadi, sebenarnya si anak ini diperiksa tuh itu kan harus dibuktikan dulu. Pasal 48, pasal 49-nya itu terpenuhi atau tidak. Nah, kan nggak mungkin kata orang dia terpaksa, polisi oh ya udah ini terpaksa bebas aja. Nggak bisa. Jadi sekarang juga jadi dilema ya. Kita bilang itu polisi salah. Main tangkap dia kan ngebela. Tapi kalau misalkan nggak diproses juga, kita bisa tahu dari mana kondisi itu terpaksa atau tidak kalau belum diproses. Sedangkan kan yang namanya proses penyidikan itu kan ada yang namanya saksi-saksi, ada yang namanya bukti-bukti. Kalau misalkan emang benar terbukti itu emang salah satu yang harus dilakukan. Kalau misalkan tidak dilakukan nanti terjadi pemerkosaan atau terjadi pembunuhan, ya itu sebenarnya nanti pada saat bisa di kepolisian dihentikan, bisa nanti pada saat putusan hakim bahwa ini adalah pidananya dimaafkan karena termasuk ke dalam permah gitu. Nah, maaf sebentar. Dalam pertanyaan ini ya, barusan saya baca berita bahwa kasus ibunya yang lumpuh diperkosa. Kemudian anaknya membunuh para pelaku. Nah, si anak malah kena pasal pembunuhan berencana. Mungkin ini kejadian si anak membunuh itu bukan pada saat ibunya diperkosa. Jadi ada jeda waktu mungkin. Ada jeda waktu. Jadi pemerkosanya dicari. Unsur balas dendam sepertinya ini Bu Fani kalau saya nggak salah ya. Jadi kalau itu jelas unsur 4849-nya itu kan tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi ya. Tidak ada mens rea-nya. Dia sudah ada niat. Ini saya bunuh dia yang kemarin. Jadi udah beda. Karena dia sudah ada niat, ya itu makanya kenapa ada kalimat berencananya. Gitu kan. Masuk dalam unsurnya ya. Masuk dalam unsur sudah ada niat. Pembunuhan berencana. Beda, gitu. Jadi ini mungkin lebih ke arah balas dendam ya. Ya jadi bukan bela diri. Atau main hakim sendiri. Sebenarnya kan itu sudah diproses mungkin kan. Iya. Pemerkosaan itu ada proses hukum. Betul. Proses hukum sedang berjalan, belum diputus, dia udah main hakim sendiri. Iya. Jadi buat Bu Fani ya, jadi kasus seperti itu bukan bela diri ya. Bukan bela diri, tapi balas dendam. Ya. Nah, kasus pemerkosaan sebetulnya kan sedang diproses. Kalau sedang diproses gitu. Ya. Oke. Bu Bella, selamat malam Pak Teddy dan para narasumber. Malam ini saya sangat salut dengan Inti Jabar yang senantiasa memberikan pengetahuan penting untuk saya. Semoga Sumina dapat berjalan terus meningkat. Terima kasih Bu Bella. Ya, kita juga berusaha untuk mengedukasi semua anggota Inti dan masyarakat ya. Oke. Dan untuk Bu Santi yang tadi seperti saya katakan, ini tuh sebetulnya bukan seminar. Kalau seminar itu resmi, Bu. Ya, resmi teratur semua dan mendapatkan sertifikat. Nah, itu tidak. Ini lebih ke arah bincang-bincang mengenai hukum ya. Pak Hendra ya. Betul. Kita santai aja gitu loh. Makanya jadi tadi saya baca di sini bincang hukum gitu ya, kan. Bincang hukum, saya juga bincang hukum. Jadinya tidak seformal itu. Iya. Ya seperti podcast lah gitu kira-kira. Ya. Oke. Nah, ini untuk
Pak Billy. Malam semuanya, selamat malam kembali. Saya ada pertanyaan. Saya yakin kita semua masih ingat dalam kejadian tabrakan yang mengakibatkan beberapa nyawa melayang, namun pelaku anak artis besar bebas atas dasar pelaku belum cukup umur. Tapi di sisi lain herannya pelaku lain menabrak satu orang dan korban meninggal di tempat, tapi sialnya pelaku dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Nah, apa perbedaan yang membuat hukuman bisa menjadi berbeda? Apakah status sosial, yang satu anak artis, yang satu orang miskin? Saya kadang miris dengan hukum yang di Indonesia, sangat tidak jelas, salah bisa jadi benar dan benar bisa jadi salah. Nah, di sini mungkin tidak ada hubungannya dengan bela diri, tetapi tidak apa-apa. Kebetulan di sini duduk di samping-samping saya itu pengacara-pengacara top ya, yang betul-betul pengacara yang menggunakan pengetahuan dan bukan menggunakan ada seperti pengacara, katanya pengacara di Jakarta yang pakai ancam-ancaman itu yang sekarang lagi viral. Yang katanya ini ijazahnya palsu gitu. Oke. Nah, yang seperti yang ini mungkin tidak apa-apa kita bahas. Kalau kita ijazahnya ada, Pak. Ada, jelas ya, benar ya. Ada. Oh, bisa dilegalisir dan bisa dicek di dikti. Betul. Lengkap. Oh ya, satu lagi hal ini mereka tuh dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia ya, KAI atau Advokai. Ya, ini KAI memang di Indonesia ada 2. Yang satu pedangnya, lambangnya pedangnya merah, yang satu, yang ini pedangnya hitam. Ya silakan, informasinya banyak di YouTube mengenai ini. Sekarang lagi hot, lagi ngetren gara-gara satu orang itu ya. Yang ijazahnya tidak ada di dikti. Jadi semenjak kemarin ada kasus itu, Pak, saya langsung ngecek ijazah saya Pak di dikti ada apa enggak. Nah, jangan-jangan nggak ada juga. Yang Yanti dicek juga tuh, ada nggak? Ya, karena SE tiba-tiba jadi SH. Nah ini kan, yang itu SAG jadi SH. Oke, nah yang ini kira-kira siapa yang Pak Hendra? Mungkin sedikit aja Ya. saya mencoba untuk menjawab lah dari pertanyaan itu. Memang kalau kita bicara hukum tidak akan membeda-bedakan mana yang ibaratnya siapa artis, siapa orang biasa gitu. Namun dalam hal ini kita kembali lagi melihat proses pemeriksaannya seperti apa gitu. Dan apakah betul si pelaku ini memang di bawah umur atau ada hal-hal lainnya yang sifatnya memang di luar kemampuan si anak tersebut gitu, sehingga hasil akhir dari pemeriksaan itu ya hukumannya tidak maksimal. Kalau saya sih memandang dari sisi itunya, karena kita orang hukum akan melihat bagaimana kejadiannya, terus bagaimana juga penyidik bisa menerapkan hukumannya antara satu dengan sama yang lainnya, gitu. Tapi di sini tuh kalau anak di bawah umur itu tuh mungkin hukumannya berbeda ya, begitu nggak, Pak? Saya sedikit tambah Ya, aja. gimana Pak? Jadi kan kalau masalah kecelakaan itu kan berarti kan masalahnya tentang kelalaian yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, terkait masalah perkara anak artis atau yang masalah 3 tahun, saya nggak bisa mengomentari yang sudah ada putusan. Mungkin ini baru saya asumsi aja. Ya, tapi asumsi. saya bukan maksud mengomentari apa yang sudah diputus, karena kan saya tidak tahu apa sih pertimbangan-pertimbangan hakim yang seperti itu. Cuman saya hanya bisa sedikit, kalau anak yang di bawah umur itu dihindari untuk tidak mengenal yang namanya pengadilan, penjara, atau apapun lah yang sifatnya dijauhi, karena ada kerjasama piagam bahwa anak yang di bawah umur tuh
sebisa mungkin untuk tidak dipenjara. Jadi ini Yang dimaksud di bawah umur berapa? Nah, kalau di bawah umur tuh tergantung dari undang-undang mana yang kita pakai. Kalau pidana 21, kalau misalkan untuk perkawinan 18, atau misalkan yang belum menikah gitu kan. Jadi intinya 18 ke bawah aja lah. 18 ke bawah. Dan belum menikah. Tapi kalau misalkan sudah menikah ya itu sudah dewasa. Jadi ini baru dari pendapat saya aja. Jadi bukan saya hanya mengomentari yang perkara sudah diputus malah ya. Yang kemungkinan karena ada piagam itu, jadi bahwa anak-anak piagam ASEAN kalau nggak salah bahwa anak-anak yang di bawah umur tuh dihindari untuk dipidanakan. Nah, tetapi begini, ini kan mengenai undang-undang ya, undang-undang. Kalau nggak salah, SIM motor tuh minimal umur berapa? 16 ya kalau nggak salah 17. Ya, 16 apa 17 ya? 17. Iya. Nah, artinya dia masuk ke dalam kategori di bawah umur tidak? Untuk lalu lintas nih. Lupa 17 atau 18 ya? 17. Karena larangan biasanya kan 18 plus, Pak. Jadi gini, tetap acuannya itu, jadi maksudnya di bawah umur itu kan belum dewasa. Belum dewasa. Kan kita di bawah umur berapa? 20 juga di bawah 21. 40 juga di bawah 41. Jadi bukan di bawah umur tapi belum dewasa. Belum dewasa. Jadi acuannya ya belum dewasa ya 18 tahun ke bawah dan belum menikah. Tapi kalau misalkan umurnya udah 15 tapi sudah menikah itu udah dianggap sudah dewasa. Sudah dewasa ya. Jadi mungkin si anak artis itu masih umurnya 14 tahun, bawa mobil bapaknya, nabrak, meninggal. Nah, ini tuh anak tersebut dilindungi oleh yang tadi apa? Piagam perjanjian itu ya. Jadi mungkin di sini tuh bukan berarti hukum di Indonesia sangat tidak jelas dan salah bisa jadi benar atau benar bisa jadi salah, tetapi anak tersebut dilindungi piagam ASEAN itu. Sedikit ada perlakuan menambahkan khusus lah, Pak Teddy. Ada perlakuan khusus ya. Sedikit menambahkan Ya bahwa gimana Bu Yanti? di sistem hukum Indonesia kita itu yang dikategorikan di bawah umur itu masih ada beberapa perbedaan dari sudut pandang hukumnya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Yulianto bahwa dari undang-undang perkawinan yang dianggap di bawah umur tuh umur sekian. Di undang-undang perlindungan anak sekian. Dan jadi masih ada kerancuan. Perbedaan belum ya. Satu kata sepakat yang dimaksud dengan di bawah umur itu seperti apa gitu. Ya, kalau nonton film 17 tahun ke atas gitu ya kan. Kalau menikah 18 tahun ya oke ya. Nah, oke, ini dari Pak Irwan Kurniadi. Mungkin kalau pembelaannya tidak sampai mematikan, yang tidak dihukum. Yang mematikan dihukum. Yang tidak sampai mati nggak dihukum. Pembela diri sampai pelakunya nggak mati nggak dihukum gitu mungkin maksudnya ya. Tapi kalau sampai mati dihukum. Enggak juga, tadi kita sudah bahas. Ya seperti ada beberapa begal yang dibunuh oleh korbannya, yang kejadian Bekasi malah yang korbannya itu yang membunuh begal dapat penghargaan. Ya bisa ya, tergantung konteksnya seperti itu. Ya. Oke, yang selanjutnya Pak Ishak, dari mana kita tahu mereka tidak bermaksud membunuh? Nah ini balik lagi ke yang tadi ya, yang bermaksud membunuh dia si pelaku memegang alat, terus dengan apa? Dengan kata-kata ancaman. Ya betul. Ya, betul nggak seperti itu? Ini dari mana kita tahu mereka tidak bermaksud membunuh? Sebenarnya kita tidak tahu itu maksud membunuh atau tidak, itu kita tidak tahu. Tidak Tapi tahu. dalam kondisi keadaan pada saat dia ngancam bawa golok atau ngancam bawa pistol, di situ kita udah tahu bahwa itu udah ada niat membunuh. Sudah ada alat dan sudah ada ancaman. Gak mungkin saya nunggu dibunuh dulu baru saya dibunuh. Iya. Karena keadaan darurat dan saya tidak ada pilihan lain. Dan selama kita bisa membuktikan bahwa kalau saya nggak bunuh, dia akan bunuh saya. Makanya
bagaimana tahu tidak mereka bermaksud membunuh, semuanya itu tergantung dari nanti cerita kronologis, saksi dan bukti. Jadi kata saya tadi nggak bisa kita asumsi. Nggak bisa berasumsi, tetapi harus ada saksi, ada bukti. Nggak mungkin kita belum proses, ini mah pembelaan kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Sebenarnya serba salah ya, polisi mau proses dulu, netizen rame. Nggak diproses dulu, takut. Ya jadi itu bukan betul-betul bela diri. Ya saya nggak tahu ya apakah itu benar-benar bela diri atau kan kalau misalkan maupun kita bela diri tapi dia sudah tidak berdaya, sebenarnya kita sudah cukup sampai sini. Kalau misalkan sudah tidak berdaya kita bunuh juga itu salah juga. Jadi sebenarnya bagaimana tergantung dari proses pembuktian kronologis waktu kejadian itu aja. Oke, jadi asumsi saya seperti ini, kejadian pada saat rumah malam-malam didatangi perampok. Ya, itu kan sudah merupakan mengancam kan? Betul. Terus juga dia masuk tanpa izin dan dalam keadaan jam waktu bukan yang sewajarnya bertamu. Betul. Itu juga sudah memenuhi unsur semua. Kira-kira gimana Bu Yanti? Di KUHP ya, Pak Iwanto. Kan kejahatan juga ada perbedaan. Kejahatan yang dilakukan siang hari dan kejahatan yang dilakukan malam hari. Ancaman pidananya lebih berat kejahatan yang dilakukan oleh malam hari. Jadi kalau misalkan sudah ada perampokan pada malam hari, dia bawa senjata, itu berat banget gitu. Kalau misalkan kita nggak biarkan barang kita, kalau kita biarkan barang kita yang hilang. Masa ada perampok, udah aja biar. Ya monggo silahkan gitu ya. Kan kita pertahankan. Kita pertahankan, kalau dia lari ya sudah. Tapi kalau misalkan kita pertahankan barangnya, ternyata ada perlawanan, dia ngeluarin alat, itu kan sudah keadaan darurat. Keadaan darurat. Kita nggak bisa ngomong mau malam, mau siang atau gimana. Tapi kalau pada saat kita pertahankan barang atau kita ngebela tetangga, tapi dia udah ada niat untuk membunuh, itu udah beda cerita. Jadi tergantung dari kondisi pada saat kejadian perkara. Itu ya. Oke. Nah ini ada dari Bu Bella. Aku ada pertanyaan mengenai pembulian pada anak sekolah berujung kematian. Kasusnya adalah anak ini dibully oleh kawan-kawannya hingga dipaksa untuk bersetubuh dengan kucing. Ya ini berita ini cukup viral. Kejadian ini divideokan oleh kawan-kawannya. Si anak ini stres, depresi, tidak mau sekolah dan pada akhirnya bunuh diri. Bunuh diri dilakukan oleh anak SD dan konyolnya penegak hukum dan pengayom masyarakat Bandung menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena anak-anak tersebut tidak jadi bersetubuh dengan kucing. Hello, kepikiran nggak sih sakit hatinya si orang tua mengandung, membesarkan dan menyekolahkan anak, tapi berakhir tragis seperti ini. Apa yang salah dengan hukum di negeri ini? Nah, ini menarik nih kasusnya. Ini nggak berhubungan dengan bela diri ya, tetapi membela hak daripada si anak tersebut gitu terhadap pelaku. Gimana ini tanggapannya Pak Haikal gitu? Iya ini sebetulnya kemarin saya juga sempat baca ini di Instagram, sempat viral kan ini. Saya sebagai orang hukum pun saya bingung Pak menanggapi ini kemarin lihatnya. Bentrok dengan batin juga Pak. Bentrok dengan batin ya. Betul Pak, karena satu sisi saya sebagai orang hukum, satu sisi saya sebagai orang tua juga gitu kan Pak. Saya lupa detail gimana tadi. Jadi si anak itu dibully oleh kawan-kawannya, dipaksa bersetubuh dengan kucing. Kejadian ini divideokan oleh kawan-kawannya sehingga si anak ini stres, depresi, tidak mau sekolah dan akhirnya bunuh diri. Ini kemarin kalau nggak salah disarankan untuk restorasi justice ya kemarin itu ini, penyelesaian secara kekeluargaan segala macam kan. Jadi ya itu balik lagi sih Pak ke penjelasan yang tadi kayak Pak Yulianto bilang gitu kan Pak.
Anak-anak di bawah umur semua ini. Nah, bukannya anak-anak di bawah umur ada penjara anak-anak di Tangerang? Ada, Pak. Ada, Pak. Hmm. Sebetulnya ada Kenapa beberapa. tidak bisa? Jadi gini Pak Teddy, Hmm. diusahakan untuk dihindari bukan tidak, Hmm. tetap ada. Nah jadi gini, penjara itu adalah pilihan Yang terakhir. yang Terakhir. sangat terakhir. Jadi sudah ada tidak pilihan lain yaitu penjara. Tapi kan makanya ada yang namanya pembinaan, gitu kan. Kalau misalkan di di Bandung tuh apa namanya? Ada pembinaan tuh yang di Soekarno-Hatta kalau nggak salah itu pembinaan anak. Jadi sebenarnya kalau masalah ini, jadi kan itu tuh mereka sidang didampingi Bapas ya? ya, kan? Didampingi dan tulisannya juga bukan tersangka tapi anak nakal kan, bukan terdakwa tapi anak nakal. Nah, jadi kalau misalkan masalah yang berkenaan dengan pembulian ini, ya karena mungkin pertama semuanya anak-anak. Terus kita bukan masalah ngelihat ini nggak ada hati nurani gitu. Jadi kalau misalkan hukum tuh bukan ngelihat hati nurani tapi aturan. Karena kalau misalkan hati nurani tergantung hati nurani saya, tergantung hati nurani Pak Teddy. Pasti hati nurani saya dengan hati nurani Pak Teddy juga berbeda. Tapi semua berdasarkan kepada aturan. Kalau misalkan aturannya misalkan selama masih bisa didamaikan, restoratif justice, misalkan pengembalian hak, terus masih bisa dilakukan pembinaan, dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk upaya terakhir sudah tidak bisa, baru ada penjara anak. Tapi yang namanya penjara anak itu adalah upaya yang sangat terakhir. Tapi kalau misalnya segala sesuatu yang seperti tadi ada artis yang menabrak orang sampai meninggal, dia tidak dihukum karena dianggap di bawah umur ya. Terus kejadian yang si anak ini membuli temannya, suruh memperkosa kucing sehingga anaknya stres dan bunuh diri. Nah seperti itu dibiarkan lagi, akhirnya anak-anak ini tidak diberi pelajaran dan tidak dididik. Setuju nggak? Kalau masalah itu kembali lagi kepada orang tua ya Pak Teddy. Jadi kita bukan masalah didik atau tidak didik, kita bicara masalah hukum. Nah itu hukumnya tuh nggak mendidik kalau kayak Jadi menurut gini, saya sih. Kalau misalkan seorang anak, jadi kan yang namanya anak tuh belum tahu mana yang benar-benar baik, mana-mana yang salah tuh belum tentu. Dia udah mengetahui benar. Tapi dia hanya berdasarkan bisa perintah, bawaan atau lingkungan ngikut-ngikutin atau misalkan dari YouTube, saya kan nggak tahu. Tapi bukan emang dari kesadaran dia pengen seperti itu, tapi itu adalah bisa dari dia nonton YouTube. Jadi belum atas dasar dia sudah sadar Niat. diri. Bukan jadi niat. emang dia udah masih anak-anak lah jadi. Makanya ada yang namanya pembinaan. Tapi bukan berarti tidak bisa dipenjara, tetap ada. Jadi kan makanya tergantung kalau misalkan nanti pada saat kasus yang pembulian ini dari pihak keluarganya tetap menuntut untuk proses kepolisian, pasti tetap diproses. Tapi kan pasti dari kepolisian mengutamakan restorasi justice dulu. Tapi kalau misalkan tetap, nanti kan tergantung dari nanti proses persidangan, apakah ini bisa pembinaan atau misalkan harus masuk sel. Gitu. Tapi tetap nanti biasanya itu tuh penjara itu adalah upaya yang sangat terakhir untuk anak-anak. Nah, sekarang begini, anak-anak zaman sekarang 16 tahun kan masih dianggap anak-anak nih. Iya. Yang zaman sekarang dengan zaman waktu saya kecil itu kan berbeda. Zaman sekarang anak-anak udah 16 tahun tuh sudah lihat film-film yang dewasa di internet dan sangat-sangat terbuka di internet itu, belajar mabuk, belajar apa. Apakah kenakalan anak-anak itu juga masih tetap dilindungi? Jadi gini, yang namanya hukum itu sebenarnya tidak bisa seperti itu. Makanya kenapa di Indonesia itu ada yang namanya DPR.
adanya amandemen, adanya perubahan undang-undang, selalu ada revisi. Revisi. Nah, undang-undang itu kan harus mengikuti filosofisnya, jadi sosialisnya dia mengikuti zaman. Kalau misalkan kondisinya seperti misalkan anak-anak dewasa tuh untuk zaman sekarang 12 kan dianggap dewasa. Itu kan tergantung dari, bukan tergantung saya atau siapapun, tapi ada ahli, ada berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari dosen-dosen, praktisi, semua Ya, kan pengamat sosial. semua ada andil, jadi nggak sembarang. Kalau Nggak misalkan sembarangan. sudah dianggap 12, bisa dibuatkan bukan dibuatkan, ada undang-undang baru, jadi dibuat. Sebenarnya kalau misalkan yang harus lebih jeli itu ya anggota dewan. Kalau misalkan kata dewan ini perlu ada perubahan, Revisi. dewasa umur 10 tahun, 12 tahun sudah dianggap dewasa dan harus dipenjara, ya tinggal dirubah aja undang-undangnya. Di zaman, jadi kan kayak dulu kan belum ada yang namanya undang-undang ITE, karena perkembangan zaman muncullah undang-undang ITE seperti itu Pak. Dan masih banyak undang-undang yang dendanya cuma 200 perak ya. Betul. Walaupun itu nanti dikonversi, walaupun dikonversi nantinya. Dikonversi. Saya ingat tuh, zaman dahulu saya sering berburu ke daerah Garut Selatan. Ya, itu ada perkebunan milik seseorang. Nah, kita nggak boleh berburu ke sana. Ada beberapa yang berburu masuk ke sana. Nah, izin berburu ada, izin senjata ada. Ya, terus juga wilayah tersebut juga sebetulnya HGU, masih tanah negara. Ya, terus binatang yang diburu juga yang diperbolehkan oleh undang-undang. Cuman kena pasal trespassing yang dendanya 2.700 kalau nggak salah, atau 270, saya yang lupa dulu. Itu masih ada. Saya bilang, udah aja bayar 270.000, saya bisa masuk 1000 kali gitu. Ya, jadi banyak undang-undang kita memang masih harus disempurnakan. Seperti yang tadi barusan dibahas ya mengenai kejahatan anak-anak. Nah, itu juga ya. Kalau kita bicara hati nurani, ngenyes sekali ya. Kok anak-anak. Nah, anak-anak zaman sekarang umur 12 tahun, 13 tahun tuh udah pemikirannya tuh sudah dewasa, sudah bukan anak-anak lagi. Dia bawa mobil keluar dan harusnya dia tahu kalau tidak punya SIM tidak boleh bawa kendaraan dan nabrak orang meninggal dan dia tidak dihukum. Itu sangat-sangat tidak adil. Kalau menurut saya yang bukan orang hukum ya sebagai masyarakat. Nah, kalau pandangan dari para pakar hukum berbeda lagi karena undang-undangnya tidak demikian gitu. Nah, ini sangat-sangat kontradiktif sekali. Ya, mudah-mudahan didengar acara ini oleh bapak-bapak kita yang di DPR agar undang-undang ini harus banyak yang direvisi dan disempurnakan. Ya, itu. Nah, ini oke lah, kita acaranya kita bincang hukum ya. Topik utama adalah bela diri. Nah, topik-topik yang lainnya juga kalau misalnya para pemirsa ingin mengajukan pertanyaan atau ini, silahkan di chat di kolom chat. Nah, kita berusaha untuk menjawab, ya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi nih, ke kembali ke laptop ya, kembali ke laptop. Jadi kita ulas lagi, kita bikin satu summary bahwa bela diri terhadap pelaku kejahatan di Indonesia itu dilindungi undang-undang. Betul ya? Yaitu ada di pasal KUHP pasal 49 dan 48 49 ya. Jadi juga ada di pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, Undang-Undang Dasar ini adalah induk dari segala undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia. Begitu bukan Pak Hendra ya? Betul. Nah, di situ pun dicantumkan bahwa hak bela diri setiap warga negara Indonesia atau setiap penduduk Indonesia itu tuh dilindungi oleh undang-undang. Tetapi penerapannya tuh harus sesuai aturan. Ya begitu ya Bu Yanti ya? Betul. Jadi nggak sembarangan gitu. Bolpen saya mau diambil terus
mengingat bahwa di pasal 49 itu tuh berhak membela diri atas nyawa harta benda. Nah ini bolpen saya harta benda nih. Wah yang ngambil bolpen saya dibunuh. Nah itu nggak boleh ya. Sembarangan gitu loh. Kecuali dia mau merebut bolpen ini sambil dia mengancam dan bawa senjata nih. Wah Pak Teddy kamu saya bunuh. Dia ambil bolpen ini. Nah itu masuk unsur ya. Unsur bela diri. Nah seperti itu. Jadi kembali lagi kepada kita. Kadang-kadang juga setiap orang tuh keberaniannya berbeda ya. Ada yang udah diancam-ancam berani melawan, ada yang yang sudah ditusuk-tusuk juga masih nggak berani melawan. Ya itu tergantung kepada individu masing-masing. Intinya kita terhadap pelaku kejahatan, tidak terhadap kita saja ya, terhadap tetangga kita atau orang yang pada saat kita jalan dan kita melihat ada kejadian kejahatan yang sedang berlangsung. Nah, kalau kita biarkan juga, itu kita kena pasal ya. Membiarkan satu kejadian kriminal berlangsung. Nah, tapi cara bela diri juga macam-macam juga. Tidak dengan cara menghadapi dengan kekerasan, tidak. Termasuk bela diri dalam hal ini adalah berteriak mungkin ya, tolong atau apa seperti itu juga salah satu cara bela diri. Seperti itu kira-kira mungkin Pak ya. Ada yang mau ditambahkan Bu Yanti? Tadi Pak ya, gimana Bu? tentang anak-anak itu ya. Anak-anak lagi balik lagi nih, gimana? Sedikit. Bahwa anak-anak di Indonesia itu ada undang-undangnya Pak. Anak-anak Indonesia itu dilindungi secara undang-undang. Jadi kalau yang tadi anak-anaknya yang dilindungi. Anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh walaupun dia melakukan kejahatan gitu. Enggak. Nanti ada poin-poinnya Pak. Oke, gimana? Jadi untuk anak itu kita sebutannya kalau itu bukan terdakwa, tapi anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi bukan terdakwa, bukan. Tapi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan hukum. Untuk proses hukumnya sendiri itu berbeda dengan pada umumnya seperti orang dewasa. Sifatnya tertutup ya Pak Yulianto, tertutup. Jadi sidang anak-anak. Sidang khusus untuk anak-anak. Ada pendampingnya juga gitu. Tidak boleh diliput oleh media. Kemudian yang tadi itu bahwa hukuman pidana itu adalah pilihan terakhir, ada asas ultimum remedium. Jadi untuk anak-anak ini khusus tadi ada yang namanya restoratif justice apabila memungkinkan untuk dibina gitu. Kalau nggak memungkinkan dibinasakan gitu. Jadi kalaupun melalui proses pidana atau kurungan gitu, hukumannya setengah dari orang dewasa. Harusnya tadi yang menabrak kena dong, yang dewasa kena 3 tahun, dia harusnya 1,5 tahun dong. Harusnya, tapi mungkin ada pertimbangan lain yang kita tidak tahu. Betul. Oke, ya. Dari Pak Haikal. Nah, ada tambahan nggak? Dari saya sih sebenarnya, saya udah cukup Pak, karena obrolan gini, saya bingung Pak kalau nggak ada tektokan lagi nih Pak. Oh gitu, jadi harus dengan Pak Teddy nih Pak. Mesti saya serang lagi. Oke, nggak apa-apa karena waktu. Sebenarnya kalau saya lebih ke yang anak ini, gitu. Karena kayak tadi Pak Teddy juga saya dengar tadi, ini dari terkait pertanyaan tadi seputar anak gitu kan, terus dari chatnya itu kan kita baca aja udah bisa tahu gimana rasanya sebenarnya. Itu juga kita tahu gitu kan. Terus Pak Teddy bilang anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang beda. Kalau pesan saya sih sebenarnya memang makin kesini kehidupan makin bukan tidak aman ya. Memang tidak bisa diprediksi juga gitu. Orang tua, didikan orang tua yang memang harus benar-benar ini sih kepada anak nih gitu kan. Perhatian anak
anak itu butuh perhatian. Gitu. Betul, Kenapa betul. banyak tindak kejahatan anak itu? Karena mungkin orang tuanya kurang memberikan perhatian. Jadi dia mencari perhatian di luar dengan cara-cara dia sendiri. Karena kata tadi Pak Anto juga, Pak Yulianto bilang juga kan anak-anak ini melakukan tindak kejahatan belum tentu atas kesadaran dirinya sendiri. Bisa jadi karena perintah orang lain, bisa jadi karena dia meniru dari sesuatu hal yang dia lihat sebelumnya, bisa dari YouTube, bisa dari manapun itulah. Jadi kan perlunya di sini nih perhatian orang tua terhadap anak-anak ini. Konsesi itu aja sih Pak. Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua pun suka lupa gitu. Karena sibuk dengan dunia kita sendiri. Lupa dengan bahwa ada anak yang perlu diperhatikan. Jadi itu aja. Oke. Oke ya. Jadi ini ada lagi nih pertanyaan nih. Bagaimana kalau bela diri dengan tangan kosong? Gimana ini maksudnya Pak Irwan Kurniadi? Bagaimana kalau membela diri dengan kosong sehingga membunuh begalnya? Apakah bisa kena hukuman? Maksudnya dengan tangan kosong mungkin ya? Wah, jago karate, jago taekwondo, jago segala macam, sekali tonjok mati gitu kan. Nah ini apakah kena hukuman? Gimana nih Pak? Jadi Pak yang ini yang tadi saya bilang bukan masalah alatnya. Kalau misalkan emang mengancam bakal dia ngebunuh kita, ya nggak masalah mau tangan kosong. Kalau misalkan dia bawa pisau tapi kita hajar dengan tangan kosong, Tapi kita dia ya nggak bisa menyerang lagi kan. Misalkan kepala masih ada perlawanan dengan pisau, tapi kita tahu kitanya terjadi meninggal, ya kan kita tidak ada pilihan lain. karena ahli bela diri gitu kan. Oke, nah yang ini udah ada. Sebenarnya sempat ada kasusnya. Yang mana? Yang mengenai bela diri. Ada pernah. Guru Merpati Putih, rumah dirampok siang-siang. Oh gitu. Kena hajar pula Pak langsung. Langsung mati. Jauh. Tapi nggak sampai mati. Oh nggak sampai Nggak mati. sampai mati. Oh setengah mati mungkin ya. Setengah Setengah mati. Oke. Jadi boleh ya membela diri, memukul, bahkan dengan misalnya si perampoknya bawa golok, kita bawa batu juga boleh-boleh aja ya. Jadi tidak tergantung kepada alat, tetapi tergantung pada situasi, kondisi, dan konteksnya ya. Betul. Itu yang lebih penting. Oke. Nah dari Pak Hendra ada yang mau ditambahkan Pak? Sebetulnya sudah terulas semua Pak Teddy. Jadi ya kalau kita mengacu kepada pembahasan ini, ya tentunya antara aturan dengan kejadian itu memang sangat sulit dipisahkan. Nah, sulit dipisahkan ya. Jadi Betul. semua harus diurut dari awal. Betul. Semua dasar. Nah, Pak Yanto, ada yang ditambahkan, Pak? Cukup ya. Oke. Kalau itu cukup semua, mungkin ada belum ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Karena waktunya juga kita sudah melebihi batas 8 menit, melebihi ya. Oke, mungkin ada closing statement dari Bu Yanti untuk ini, Bu. Gimana saran kepada semua masyarakat yang bela diri? Closing sedikit ya Pak. Ya, gimana? Wajar apabila kita ketika ada ancaman itu ada upaya untuk membela diri. Tapi jangan sampai upaya pembelaan diri kita itu berujung pada pidana pada diri kita Bumerang, sendiri. ya? Jadi bumerang. Jadi secara aturan hukumnya masyarakat itu ada dalam keadaan terpaksa kita bisa boleh melawan. Seperti ketika ada begal gitu Pak Teddy. Pembelaan yang terpaksa itu dilakukan apabila ada serangan yang melawan hak dan sekonyong-konyong terhadap badan kita, kehormatan kita, barang atau harta kita dan orang lain yang ada mungkin
ketika itu bersama kita, Hmm. seperti misalnya kayak kasus yang tadi Hmm. bersama teman dekatnya gitu Hmm. kan. Jadi dia juga pasti membela teman Teman dekatnya dekatnya, gitu kan. betul-betul. Jadi ada syaratnya, ada patokan-patokannya Tetap ya harus kita ada syaratnya membela diri membela juga. diri. Tapi selain itu warga masyarakat jangan takut untuk membela Nah, diri benar, gitu benar, kan. benar. Tapi ada kategori, ada batas-batasan tertentunya. Hmm. Seperti itu Pak Teddy. Ya memang ini cukup sulit ya, karena apa? Pada saat kondisi kita dirampok atau terancam atau kondisi terdesak, kita sudah tidak punya kesempatan berpikir, oh ini tuh bela diri atau tidak. Ya, yang paling penting kejadian itu pasti panik lah semua ya. Nah, tadi kata-kata Bu Yanti itu mengingatkan kepada kita gitu. Sebelum kejadian menimpa kita, alangkah baiknya kita memikirkan dan mempelajari lebih dalam mengenai hak bela diri kita sebagai manusia ya. Nah, closing statement dari Pak Haikal gimana Pak? Perlu di TikTok lagi? Ya, saya sih dikit aja, Pak. Hmm. Mengingatkan kembali kepada masyarakat, khususnya bahwa ketika ada pelaku kejahatan, jangan main hakim sendiri juga, gitu kan. Main hakim sendiri berbeda dengan bela diri ya. Beda Ya. Main hakim sendiri itu orang nggak berdaya tetap disikat terus, Pak. Digebukin gitu Tetap. ya. Seperti Sampai- kejadian di mana barusan belum lama kalau nggak salah ada maling di mall dipukulin rame-rame sampai meninggal. Iya. Karena apalagi di mall itu kan ada petugas, ada security-nya gitu kan. Oh di rumah sakit. Sorry. Iya, jadi fasilitas umum sekarang area umum itu kan banyak security, polisi, petugas itu banyak gitu. Maksudnya ya sewajarnya aja lah kalau memang ini tangkap, serahin aja gitu. Jadi mengurangi adanya kemungkinan malah balik blunder ke kita sendiri nantinya gitu kan. Bumerang ya kepada kita ya. Bumerang. Saya sih itu aja, Pak. Itu aja. Dari Pak Yanto gimana Pak Yanto? Ya, kalau dari saya sih mungkin jangan memancing aja apabila kita keluar gitu ya, memancing terjadi tindak pidana kan. Jangan pakai perhiasan berlebihan ya. Cukupnya aja karena ya yang zaman sekarang kan ekonomi susah. Makin banyak orang jahat. Betul. Yang dihindari, tapi apabila terpaksa selama itu terpenuhi unsur-unsur overmanya ya nggak apa-apa gitu. Hajar aja ya. Hajar aja selama itu sudah memenuhi kriteria overmah itu ya. Oke. Jadi ya himbauan juga untuk masyarakat untuk saat-saat ini dalam keadaan Indonesia, ekonomi Indonesia itu sedang COVID ya, serba kesulitan ya, lebih baik menghindari daripada menyelesaikan gitu kan. Jangan pakai perhiasan yang berlebihan atau bergaya berlebihan gitu ya. Jangan menarik perhatian lah. Kita lebih baik hindari. Gitu. Nggak perlu sampai bela diri bunuh-bunuh orang. Nah dari Pak Hendra gimana Pak? Kalau dari saya sih betul, hindari penggunaan perhiasan yang berlebih. Hindari juga tempat-tempat yang sekiranya rawan dengan tindak kejahatan. Karena kan kita tidak tahu ya, kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, terhadap siapa saja ya. Betul. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri. Tahu bakal ini bahaya, kita hindari. Itu Pak Teddy. Ya, jadi intinya kita lebih baik menghindari kejadian kejahatan daripada kita mencari-cari perkara gitu ya kan? Betul. Oke. Untuk malam ini acara ini kita terpaksa sekali kita hentikan karena mengingat waktunya sudah lewat nih. Saya seringkali suka nggak tahu diri gitu. Lewat waktu udah diingetin sama produser ini udah dari tadi tuh udah gitu. Tapi saya tetap ngomong terus ya. Oke, nggak apa-apa. Selamat malam. Jadi terima kasih sekali untuk semua para pemirsa. Apabila ada pertanyaan
pertanyaan mengenai hukum bisa menghubungi Sekretariat Inti. Kebetulan di sini Pak Hendra juga sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum daripada Inti Jabar, ya. Jadi Pak Hendra nanti bisa menjawab, atau rekan-rekan Pak Yanto, Pak Haikal, dan Ibu Yanti bisa menjawab apapun itu mengenai hukum. Silahkan di chat atau di WhatsApp ke Sekretariat Inti, ya seperti itu. Jadi ya terima kasih sekali lagi kepada para pemirsa atas partisipasinya. Mudah-mudahan acara malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk pendengar semua, dan untuk masyarakat semua. Tujuan kami hanya ingin mengedukasi dan mengembagi pengetahuan agar supaya masyarakat tuh mengenal yang namanya hukum. Ya, jangan buta hukum seperti itu. Oke. Selamat malam, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hendra, Pak Yanto, Pak Haikal, dan Bu Yanti yang luar biasa malam ini, ya sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Ya, terima kasih. Ya. Oke, selamat malam pemirsa. Sampai jumpa lagi di Selasa depan dengan topik yang berbeda. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Salam Inti.